Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Auliah Nursyafitri dengan NIM 202116110006. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teorema limit untuk memenuhi mata kuliah analisis real yang diampu oleh Bapak Azin Taufik MPD. Kita langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas barisan konvergen selalu terbatas. Nah, di sini terdapat definisi 3.5 yang berbunyi suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan terbatas jika terdapat M lebih dari 0, maka M itu adalah bilangan atau elemen bilangan real sehingga mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk setiap N elemen bilangan asli. Jadi, di sini kan ada mutlak Xn. Nah, mutlak Xn ini dibatasi atau berada di rentang negatif dan positif. Nah, karena terbatas di rentang positif dan negatif M, maka dikatakan barisan yang terbatas. Nah, kita lihat contoh 3.7. Nah, pada contoh ini, 1/2 pangkat N terbatas karena M sama dengan 1, sehingga 1/2 pangkat N kurang dari 1. Untuk setiap N elemen bilangan asli, salah satu keistimewaan barisan yang konvergen adalah barisan itu pasti terbatas. Jadi, barisan yang konvergen itu pastilah barisan yang terbatas. Nah, di sini terdapat teorema 3.3, yaitu keterbatasan. Nah, di sini barisan yang konvergen pasti terbatas dan konvergen itu adalah titik limit. Jadi titik limit ini adalah suatu perkumpulannya barisan yang kita miliki dan berhentinya itu akan di satu titik, sehingga nantinya itu karena berhenti di satu titik nih, maka dia itu pasti terbatas. Nah, kita masuk ke teorema 3.3, jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X terbatas. Maka buktikan, nah misalkan gini, kita itu punya X sama dengan Xn, itu kan konvergen. Dengan limitnya itu, limit Xn-nya itu sama dengan X, maka epsilon sama dengan 1 itu diperoleh dari epsilon lebih dari 0. Nah, terdapat K elemen bilangan asli sehingga untuk setiap N lebih besar dari K berlaku mutlak Xn dikurangi X kurang dari 1. Nah, kita itu akan coba mencarakan barisan dengan limitnya. Jadi, barisannya itu kan adalah Xn dan limitnya itu adalah X kan. Nah, jadi nilai kurang dari 1 itu adalah epsilonnya, atau berarti untuk setiap N lebih besar sama dengan K, berlaku mutlak Xn kurang dari mutlak X ditambah 1. Nah, kita pilih M ini adalah nilai supremum, yang isinya itu mutlak X1, mutlak X2, dan seterusnya hingga mutlak X ditambah 1. Nah, jadi kita itu ambil nilai supremum yang paling tinggi. Nah, untuk membuktikan bahwa M itu adalah terbatas. Jadi nilai mutlak X ditambah 1 itu nantinya akan mengcover semua nilai yang termasuk yang lebih kecil, yaitu X1, X2, dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini terdapat lemma 3.1 yang berbunyi jika barisan X tak terbatas maka X itu divergen. Contoh 3.8, tunjukkan bahwa N kuadrat per N plus 1 itu divergen. Nah, dengan bukti tak langsung, kita misalkan atau andaikan dulu N kuadrat per N plus 1 itu adalah konvergen kan? Maka menurut teorema keterbatasan yang tadi kita bahas itu, N kuadrat per N plus 1-nya itu terbatas.
Nah, hal ini berarti terdapat n elemen dari bilangan real sehingga n kuadrat per n plus 1-nya itu kurang dari sama dengan m untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Nah, kita lihat di sini n kuadrat per n plus n kurang dari sama dengan n kuadrat per n plus 1 kurang dari sama dengan m untuk setiap n-nya itu elemen bilangan asli. Jadi kita operasikan saja, yaitu menghasilkan n kuadrat per 2n kurang dari sama dengan n per 2 kurang dari sama dengan m untuk setiap n-nya itu elemen bilangan asli. Nah, sehingga didapat n kurang dari 2M, begitu. Kurang dari sama dengan 2M kan. Jadi kontradiksi kan, jadi hasilnya itu kontradiksi atau salah dengan sifat Archimedes. Jadi pengandaian yang kita tadi lakukan itu kan salah ya. Harusnya n kuadrat per n plus 1 itu tak terbatas sehingga akan menghasilkan barisan yang divergen. Seperti itu. Yang kedua, kekonvergenan barisan hasil operasi aljabar dua barisan. Nah, di sini terdapat teorema 3.4 yang berbunyi, misalkan X sama dengan Xn dan Y itu adalah Yn. Nah, maka keduanya itu adalah bilangan real yang konvergen dengan limit Xn sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y. Maka akan diperoleh yang pertama itu diperoleh operasinya itu limit Xn plus minus Yn akan sama dengan X plus minus Y. Yang kedua, limit Xn dikalikan dengan Yn itu akan menghasilkan X dikali Y. Nah, itu kan sesuai dengan nilai awalnya X dan Y kan. Jadi, yang ketiga itu juga sama, limit Xn dibagi Yn itu akan menghasilkan X dibagi Y. Dengan syaratnya itu penyebut atau Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0 supaya dapat dioperasikan sehingga untuk setiap N-nya itu adalah elemen bilangan asli. Nah, di sini yang keempat itu limit kan di sini ada C ya. Nah, C itu kita misalkan C itu kan adalah konstanta nih. Kita memiliki konstanta maka ketika dioperasikan itu akan konvergen dengan nilai asalnya yaitu K atau X atau Y gitu. Jadi limit Cxn itu akan sama dengan Cx seperti itu. Buktinya itu kita misalkan Xn sama dengan X dan misalkan limit Xn itu sama dengan X dan limit Yn itu sama dengan Y. Maka yang pertama itu kita akan misalkan epsilon lebih besar dari 0 kan. Karena limit Xn sama dengan X maka terdapat satu elemen bilangan asli di mana untuk setiap n-nya itu lebih besar sama dengan 1 mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Nah, Xn itu adalah barisan dan X ini adalah suatu titik limitnya gitu. Nah, dan karena limit Yn sama dengan Y, maka terdapat K2 elemen bilangan asli, di mana untuk setiap N-nya itu lebih besar sama dengan K2, dan mutlak Yn dikurangi Y itu akan kurang dari epsilon per 2. Nah, kita pilih K itu maksimal dari K1 dan K2. Nah, selanjutnya, maka untuk setiap N lebih besar sama dengan K, kita operasikan nih yang tadi itu kita operasi silang mutlak dari Xn ditambah Yn dikurangi dengan
X ditambah Y, itu dioperasi silangkan menghasilkan Xn min X ditambah Yn min Y kurang dari sama dengan Xn min X ditambah mutlak dari Yn min Y akan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Kenapa? Karena ini kan epsilon per 2 itu kan setengah, ditambah setengah jadi 1. Jadi, untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, terdapat K elemen bilangan asli, di mana untuk setiap N-nya itu lebih besar sama dengan K. Nah, jadi mutlak dari Xn ditambah Yn dikurangi dengan X ditambah Y itu akan kurang dari epsilon. Nah, karena itu limit Xn ditambah Yn-nya itu sama dengan X ditambah Y. Ini kan terbukti ya, jadi terbukti. Nah, kita misalkan yang kedua itu epsilon lebih dari 0. Nah, karena Yn ini konvergen, maka Yn itu terbatas. Karena tadi kan konvergen itu kan udah pasti terbatas. Sehingga terdapat M itu lebih dari 0 dan elemen mutlak Yn-nya itu akan kurang dari M untuk setiap N-nya. Nah, karena limit Xn sama dengan X, maka terdapat K1 elemen bilangan asli di mana untuk setiap N lebih besar sama dengan K1 dan mutlak Xn dikurangi X itu kurang dari epsilon per 2M. Nah, 2M ini didapat dari keterbatasan yang tadi dibahas. Nah, juga kita kan tadi punya limit Yn sama dengan Y. Maka terdapat K2 elemen bilangan asli di mana untuk setiap N itu lebih besar dari K2, lebih besar sama dengan K2, maka berlaku 2 di sini. Yang pertama itu mutlak Yn dikurangi Y akan kurang dari epsilon per 2 dikali mutlak X dengan syarat X-nya itu tidak boleh sama dengan 0 supaya bisa dioperasikan. Dan yang kedua itu mutlak Yn kurang dari Y akan kurang dari epsilon dengan syaratnya itu X-nya itu harus sama dengan 0. Nah, maka untuk setiap N setiap N lebih besar sama dengan K itu. Nah, kita operasikan. Di sini kita operasikan mutlak Xn dikali Yn itu dikurangi dengan X dikali Y. Nah, jadi mutlak dari Xn dikali Yn itu kan, nanti ini tuh dikali sabit ya, dikali sabit. Jadi, Xn dikali Yn, hasilnya itu Xn dikali Yn, terus dikurangi Yn dikali X, ditambah Yn dikali X, dikurangi X dikali Y, sama dengan Xn min X dikali Y, ditambah dikali Yn, ditambah X dikali Yn min Y, kurang dari sama dengan mutlak Xn dikurangi Y, Xn dikurangi X, dikalikan dengan mutlak Yn, ditambah mutlak X, dikalikan dengan mutlak Yn dikurangi Y. Yang kurang dari epsilon per 2M dikali M ditambah mutlak X dikalikan dengan epsilon per 2 dikali mutlak X sama dengan epsilon, atau bisa juga kurang dari epsilon per 2M dikali M ditambah 0 dikali epsilon, sehingga nantinya itu sama dengan epsilon per 2 yang akan kurang dari epsilon. Nah, jadi untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, terdapat elemen bilangan asli, di mana untuk setiap N-nya itu lebih besar dari K. Nah, jadi mutlak Xn kali Yn dikurangi dengan X dikali Y itu akan kurang dari epsilon. Nah, maka limit dari Xn dikurangi Yn itu akan sama dengan Y dikali
X dikali Y. Nah, ini terbukti berarti ya. Nah, selanjutnya ada contoh 3.9. Tunjukkan limit 2n kuadrat ditambah 3 per n kuadrat ditambah 1 itu konvergen dan tentukan limitnya. Nah, maka dari barisan yang itu kita tulis barisannya itu 2n kuadrat ditambah 3 per n kuadrat ditambah 1 dikali dengan 1 per n kuadrat per 1 per n kuadrat sama dengan 2 ditambah 3 per n kuadrat per 1 ditambah 1 per n kuadrat. Nah, kita kan tahu bahwa 2 dan 3 per 3 per n kuadrat itu konvergen, sehingga ketika dijumlahkan 2 ditambah 3 per n kuadrat itu hasilnya juga akan konvergen. Begitu juga dengan 1 dan 1 per n kuadrat, jika dioperasikan dijumlahkan itu akan menghasilkan konvergen. Nah, begitu juga 1 ditambah 1 per n kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0 ya, n-nya. N-nya itu tidak boleh sama dengan 0 untuk setiap n-nya itu, dan limitnya itu tidak juga sama dengan 0. Nah, dari semua informasi tersebut, kita boleh menggunakan teorema tersebut untuk pembagian dan penjumlahan, sehingga kita peroleh limit 2n kuadrat ditambah 3 per. Nah, dengan semua informasi tersebut, kita boleh menggunakan teorema untuk pembagian dan penjumlahan, sehingga diperoleh limit 2n kuadrat ditambah 3 per n kuadrat ditambah 1, sama dengan limit 2 ditambah 3 per n kuadrat per 1 ditambah 1 per n kuadrat, sama dengan limit 2 ditambah limit 3 per n kuadrat per limit 1 ditambah limit 1 per n kuadrat, sehingga setelah dioperasikan yaitu 2 ditambah 0 per 1 tambah 0 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga kelestarian urutan. Nah, di sini terdapat teorema 3.5 yang berbunyi, misalkan X sama dengan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, barisan bilangan real yang konvergen. Jika untuk setiap n elemen dari n, maka Xn itu akan kurang dari Yn. Nah, maka berlaku limit Xn itu kurang dari sama dengan limit Yn. Begitu. Nah, jadi kekonvergennya itu ada di bilangan Xn dan Yn. Nah, maka Yn ini kan lebih besar kan, lebih besar. Jadi akibatnya A itu sebentar. Nih, kita misalkan kan di sini buktinya itu misalkan ada bilangan X dan Y yang konvergen dan limit Xn itu sama dengan X, limit Yn sama dengan Y. Nah, menurut teorema, X dikurang Y itu kan konvergen, dan nilai dari limitnya pun konvergen. Nah, akan ditunjukkan X dikurang Y itu kurang dari 0, atau dengan kata lain, X itu kurang dari Y. Nah, kita andaikan dulu X ini lebih besar dari Y, atau dengan kata lain, X dikurangi Y itu lebih dari 0, atau kita pindah ruaskan. Maka untuk epsilon sama dengan X dikurangi Y, terdapat K elemen N, sehingga didapat mutlak Xn dikurangi Yn dikurang dengan X dikurangi Y, yang kurang dari X dikurangi Y, di mana untuk setiap N-nya itu lebih besar sama dengan K. Atau X dikurangi Y dikurangi X dikurangi Y, kurang dari Xn dikurangi Yn, kurang dari X dikurangi Y ditambah X dikurangi Y. Jadi, untuk setiap N itu lebih besar sama dengan K. Jadi, untuk N-nya itu lebih besar sama dengan K kan. Nah,
Kita lihat nih di sini kan itu ketika dioperasikan akan menghasilkan 0 ya. Yang sebelah kiri itu akan menghasilkan 0 kurang dari xn min yn. Nah, terus kurang dari kan ini sama ya. X min Y ditambah X min Y. Jadi 2 dikali X min Y, ya kan? Jadi, atau YN ini akan kurang dari XN. Maka pemisalan ini atau kontradiksinya itu salah dengan XN kurang dari YN untuk setiap N itu elemen bilangan asli. Jadi pengandaiannya ini kan salah ya. Harusnya X-nya itu kurang dari sama dengan Y, bukan Y kurang dari sama dengan X, seperti itu. Jadi, akibatnya, misalkan X ini adalah XN kan. Nah, barisan bilangan real yang konvergen, dan jika untuk setiap N-nya itu elemen bilangan asli kan. Maka kita misalkan A kurang dari sama dengan XN, kurang dari sama dengan B itu adalah barisan yang membatasi. Jadi yang membatasinya itu adalah A dan B-nya. Nah, isinya itu kan XN. XN itu bisa saja X1, X2, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi A dan B ini kan adalah batasnya kan. Jadi berlaku limit A kurang dari sama dengan limit XN kurang dari sama dengan limit B. Nah, buktinya kita pandang nih satu-satu ya. Berarti sebelah kiri dulu A kurang dari XN. Nah, misalkan si konstan AN-nya itu A. Nah, tentu memiliki limit A kan. Nah, menurut teorema berarti kan AN kurang dari XN untuk setiap N elemen bilangan asli. Maka limitnya itu adalah kurang dari limit XN kan. Nah, demikian juga dengan yang B, yang bagian kanan. Yang B itu misalkan konstannya itu barisan konstannya itu BN kan. Berarti B dan memiliki limitnya B gitu. Nah, menurut teorema juga karena XN-nya itu kurang dari sama dengan BN untuk setiap N-nya itu elemen bilangan asli, maka limit XN-nya itu akan kurang dari sama dengan limit B atau kurang dari sama dengan B. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada prinsip Apit. Nah, prinsip Apit di sini berbunyi dari teorema 3.6 itu berbunyi misalkan X sama dengan XN, maka Y sama dengan YN dan Z sama dengan ZN. Jadi itu kan urutannya tuh. Jadi yang XN kurang dari sama dengan YN, kurang dari sama dengan ZN itu adalah urutannya. Nah, setiap untuk N-nya itu adalah bilangan asli. Nah, dan kita misalkan nih, limit XN itu sama dengan limit ZN, maka yaitu konvergen. Dan limit XN sama dengan limit YN sama dengan limit ZN. Maka kita akan membuktikan di sini, dimisalkan dulu limit XN yaitu sama dengan limit ZN sama dengan L. Nah, akan ditunjukkan kita itu akan mencari limit YN sama dengan L juga. Dengan pemisalan epsilonnya itu lebih dari 0. Nah, karena limit XN yaitu sama dengan limit ZN sama dengan L, jadi L itu adalah limit XN dan limit ZN gitu. Maka terdapat K elemen N sehingga untuk setiap N-nya itu lebih besar sama dengan K. Nah, jadi mutlak dari XN min L kurang dari epsilon dan Zn kurang dari L dikurangi L kurang dari epsilon atau untuk setiap N-nya itu lebih besar sama dengan K. Maka kita peroleh L
kan tadi itu kan di sini itu ada mutlak ya, mutlak xn min L. Mutlak itu kan tadi terbatas di antara bilangan negatif dan positif. Jadi di sini itu L dikurangi epsilon kurang dari xn kurang dari L ditambah epsilon. Nah, dan begitu juga yang Zn. Yang Zn juga L kurang epsilon kurang dari Zn kurang dari L ditambah epsilon. Nah, karena Xn kurang dari sama dengan Yn dan Yn itu kurang dari sama dengan Zn, untuk setiap N-nya itu elemen bilangan asli, maka untuk setiap N lebih besar sama dengan K, maka di sini itu didapatkan L kurang dari epsilon, L kurangi epsilon kurang dari Xn kurang dari sama dengan Yn. Begitu juga yang Zn. Jadi Yn kurang dari sama dengan Zn kurang dari L ditambah epsilon. Jadi untuk setiap N lebih dari K-nya itu kita dapatkan juga L dikurangi epsilon kurang dari Yn kurang dari L ditambah epsilon. Nah, jadi itu udah terbukti ya bahwa kan ini terdapat terbatas di negatif dan positif nih, kan kiri dan kanan. Jadi itu udah mutlak kan, mutlak. Jadi mutlak Yn dikurangi L kurang dari epsilon sehingga limit dari Yn sama dengan L itu terbukti seperti itu. Nah, kita kita bahas contoh 3.10. Limit sinus n per n. Nah, kita tahu bahwa negatif 1 per n itu kurang dari sama dengan sinus n dan sinus n per n dan kurang dari sama dengan 1 per n, di mana untuk setiap n-nya itu adalah elemen bilangan asli. Jadi itu sama ya, terdapat ruas kiri dan kanan itu tuh sebagai batasnya gitu. Karena limit negatif 1 per n itu sama dengan 0 dan limit 1 per n itu sama dengan 0 juga, maka menurut teorema prinsip apit, limit sinus n per n itu juga sama dengan 0, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas materi yang terakhir, yaitu kekonvergenan atau kedivergenan barisan bilangan positif. Nah, di sini terdapat teorema 3.7, yaitu tentang uji kekonvergenan. Nah, misalkan kita punya xn barisan bilangan positif dan limit xn plus 1 per xn-nya itu sama dengan L. Maka kita dapat dua kemungkinan. Jika L-nya kurang dari 1, maka xn itu konvergen dan limit xn-nya itu adalah 0. Tetapi jika L-nya lebih dari 1, maka xn-nya itu akan bernilai divergen, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan buktikan limit xn plus 1 per xn itu sama dengan L. Nah, dari kemungkinan yang pertama itu, kita kan dapat L-nya itu kurang dari 1. Maka, kita itu di sini berikan dulu R ya. Terdapat R kan. R itu diberikan rasio kan. Rasio itu berarti diambil sebagai bilangan R yang positif. Kan di sininya itu R-nya itu lebih besar dari L kan. Maka si nilai R-nya itu positif atau lebih besar dari L, sehingga nantinya itu L kurang dari R kurang dari 1, sehingga R dikurangi L itu lebih dari 0. Maka batasnya itu ada di antara 0 dan 1, seperti itu. Nah, jadi akibatnya itu untuk epsilon sama dengan R dikurangi L itu terdapat bilangan asli K epsilon, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak Xn ditambah 1 per Xn kurang dari L
kurang dari epsilon. Dengan membuka tanda nilai mutlak, kita akan memperoleh setiap N itu lebih besar sama dengan K epsilon, sehingga berlaku Xn ditambah 1 per Xn kurang dari L ditambah epsilon sama dengan epsilonnya itu tadi R dikurangi L kan, tinggal disubstitusi aja, jadi L-nya itu habis, jadi sisanya tinggal R. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh X K epsilon ditambah 1 kurang dari Rx K epsilon, maka X K epsilon ditambah 2 kurang dari Rx K epsilon ditambah 1 kurang dari RRX K epsilon sama dengan R kuadrat X K epsilon. Nah, sehingga setelah dioperasikan akan menghasilkan X K epsilon ditambah N kurang dari R pangkat N dikali X K epsilon. Nah, dengan mengambil N-nya itu sama dengan dengan mengambil N besarnya itu N kurang dari K epsilon ditambah 1, maka kita akan memperoleh Xn ditambah 1 kurang dari R pangkat N min K epsilon dikali X K epsilon. Dan dengan memisahkan C-nya sama dengan R pangkat K epsilon dikali X K epsilon, kita akan memperoleh X N plus 1 dikurangi CR N plus 1 untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon atau Xn kurang dari CR pangkat N untuk setiap N-nya itu lebih besar sama dengan K epsilon ditambah 1. Nah, karena 0 kurang dari R kurang dari 1, maka limit Rn-nya itu sama dengan 0. Akibatnya, teorem pada bagian sebelumnya ini limit Xn-nya itu sama dengan 0, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan yang keduanya. Atau yang keduanya itu kan tadi L lebih dari 1 kan? Lebih dari 1. Nah, jadi kita akan membuktikan bahwa ini tuh divergen atau tidak terbatas gitu. Nah, di sini karena L lebih besar dari 1, maka terdapat R elemen bilangan real sehingga 1 itu kurang dari R dan kurang dari L. Jadi bilangan yang lebih besarnya itu adalah R, bukan R ya. Nah, jadi L dikurangi R itu hasilnya nanti akan lebih dari 0. Nah, karena limit Xn ditambah 1 per Xn sama dengan L, maka terdapat K elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Akan berlaku mutlak Xn ditambah 1 per Xn kurang dari L. Kurang dari L min R. Jadi, untuk setiap N lebih besar sama dengan K, akan diperoleh, kita tinggal substitusi aja di sini. L dikurangi L min R, itu jadi kan hasilnya R. Terus kurang dari Xn plus 1 per Xn itu tetap, dan kurang dari L ditambah L per L plus R itu 2L min 2L plus R itu ya. Terus kita pandang nih, Xn ditambah 1 per Xn lebih besar dari R, untuk setiap N-nya itu lebih besar dari K. Nah, artinya Xn plus 1 itu lebih besar dari Rxn, dan untuk setiap N-nya itu lebih besar sama dengan K. Akibatnya, Xn ditambah 1 lebih besar dari Rxn, lebih besar dari R kuadrat Xn min 1, lebih besar, seterusnya hingga R pangkat
N min K plus 1 XK sehingga R XN itu lebih besar dari R pangkat N min K plus 1 XK yang akibatnya itu adalah XN lebih besar dari N pangkat N min K dikali dengan XK. Jika dimisalkan C-nya itu adalah R pangkat min K dikali dengan XK, maka diperoleh XN-nya itu lebih besar dari CR pangkat N. Nah, kita andaikan XN-nya itu teratas. Maka terdapat M lebih dari 0, itu tuh sudah sesuai dengan teorema yang sebelumnya, M-nya itu lebih besar dari 0, sehingga CR pangkat N itu kurang dari XN dan kurang dari M. Selanjutnya, CR pangkat N kurang dari M, dan R pangkat N itu kurang dari M per C. Itu tuh dioperasikan, jadi C-nya itu tinggal dipindah ruas. Nah, kita operasikan juga tinggal menambahkan ln di kedua belah sisi ya, kanan dan kirinya itu ditambahkan ln untuk mengoperasikan. Sehingga hasilnya itu N kurang dari ln dikali M per C per ln R. Nah, maka hasil ini tuh kontradiksi dengan sifat Archimedes, jadi haruslah Xn-nya itu terbatas, sehingga Xn ini divergen. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh 3.11. Selidiki konvergenan barisan berikut. Yang pertama, B pangkat N per 2 pangkat N dengan B lebih dari 2. Nah, kita jawab ya. Nah, B pangkat N per 2 pangkat N lebih dari 0 itu untuk setiap N elemen bilangan asli, maka limitnya itu limit dari Xn plus 1 per Xn sama dengan limit tinggal dioperasikan saja, disubstitusikan saja, seperti itu. Jadi, B pangkat N plus 1 dikali 2 pangkat N per 2 dikali N plus 1 dikali B pangkat N sama dengan limit B per 2 sama dengan B per 2 lebih besar dari 1. Jadi contohnya nih, B-nya itu kita substitusikan angka yang lebih dari 1 ya. Contohnya 3. 3 atau 3 per 2 itu kan lebih dari 1. Atau misalkan yang mudah, yang bulat gitu. 4 per 2, jadi kan itu 2. 2 lebih dari 1, benar. Nah, jadi barisan ini divergen. Nah, yang kedua ini jelas 2 pangkat 3N per 3 pangkat 2N itu lebih dari 0 untuk setiap N-nya itu elemen bilangan asli. Nah, maka limit dari Xn ditambah 1 per Xn itu sama dengan limit tinggal substitusi aja seperti yang nomor 1. Jadi didapat limit 2 pangkat 3N plus 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2N per 3 pangkat 2N plus 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3N. Sehingga menghasilkan limit 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Sama dengan, kita operasikan nih. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 3 pangkat 2 itu 9. Maka 8 per 9 itu kurang dari 1. Nah, selanjutnya, jadi barisan ini konvergen. Konvergen karena kan nilai limitnya itu kurang dari 1. Itu dikatakan konvergen. Jika lebih dari itu divergen. Maka yang ini tuh konvergen. Dan limit dari 2 pangkat 3N per 3 pangkat 2N itu adalah 0. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang
dapat saya sampaikan. Untuk banyak kekurangannya saya mohon maaf dan meminta koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.